Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nuraini, NPM 75. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal untuk NPM ganjil. Untuk nomor 1, sebelumnya saya sudah menyiapkan database terlebih dahulu, yaitu DB Pentaho dengan 3 tabel. Yang pertama fakultas, prodi, dan histori mahasiswa sebagai outputnya nanti. Nah, di sini pertama-tama untuk inputannya, saya menggunakan CSV file input untuk menginput data mahasiswa yang berbentuk CSV. Di sini saya menggunakan kolom NPM, semester, dan tahun. Kemudian untuk inputan kedua, saya gunakan table input. Di sini saya gunakan table input yang pertama untuk menginput data dari database Pentaho, tabel prodi. Kemudian untuk table input yang kedua, saya gunakan untuk menginput data dari tabel fakultas. Nah, untuk file CSV yang tadi, kita filter terlebih dahulu menggunakan filter rows. Di sini filter rows digunakan untuk memfilter NPM angkatan 11 sampai 16 dengan angkatan 17. Setelah melakukan filter rows, untuk NPM dengan kode prodi 5 digit akan dilanjutkan ke string scat 1. Nah, di sini saya memotong 5 digit dari NPM untuk dijadikan kode prodi. Kemudian sama seperti sebelumnya, untuk NPM dengan kode prodi 4 digit diteruskan ke string scat 2. Di sini saya mengambil 4 digit dari NPM untuk dijadikan kode prodi. Setelah itu, kita lakukan sort rows untuk mengurutkan sesuai dengan kode prodi secara ascending. Kemudian kita gabungkan table input 1 dan table input 2 menggunakan merge join. Di sini saya gunakan join type inner dan key field ID fakultas. Setelah itu kita lakukan lookup dengan menggabungkan sort rows dan merge join. Di sini pada tabel pertama, pada field diisi dengan kode prodi. Untuk lookup field diisi dengan ID prodi. Lalu untuk tabel kedua, pada field diisi dengan nama fakultas dan nama prodi dengan tipe data string. Setelah itu untuk outputnya kita pilih table output. Untuk target tabelnya kita isi dengan histori mahasiswa. Lalu kita lakukan mapping seperti ini. Kemudian jika berhasil, maka data akan masuk ke tabel histori mahasiswa. Nah, di sini data sudah masuk ke dalam tabel histori mahasiswa. Selanjutnya, untuk nomor 2 di sini, saya gunakan 2 CSV file input. Yang pertama, untuk menginput file transaction, di sini saya gunakan kolom prod subcat code, dan quantity. Kemudian pada CSV file input 2, saya gunakan untuk menginput file prod.cat info. Untuk kolomnya saya gunakan semua. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan stream lookup. Di sini pada field kita isi dengan prod.cat code dan prod.cat subcode. Untuk lookup fieldnya kita isi dengan prod.cat code dan prod.subcat code. Lalu di sini kita isi dengan prod.cat dan prod.subcat dengan tipe data string. Setelah itu kita lakukan sort rows untuk mengurutkan sesuai dengan
protcat code dan prot_subcat code secara ascending. Selanjutnya, kita lakukan group by untuk mengelompokkan protcat code dan protcat_subcat code sesuai dengan jumlah kuantitinya. Lalu langkah selanjutnya, kita urutkan kembali menggunakan sort row sesuai dengan protcat code-nya secara ascending. Selanjutnya, lakukan group by kembali untuk mengelompokkan protcat code sesuai dengan kuantiti yang berjumlah paling banyak atau maksimum. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan filter rows dengan kondisi quantity sama dengan quantity 1. Nah, jika data bernilai true, maka akan dilanjutkan ke langkah sort rows 3, dan jika bernilai false, maka akan tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, pada sort rows 3, kita lakukan pengurutan kembali sesuai dengan protcat code dan prot_subcat code secara ascending. Nah, sebelum kita melakukan merge join pada CSV file input 2 dan sort rows 3, sebelumnya kita lakukan sort rows terlebih dahulu kepada CSV file input 2. Di sini kita urutkan sesuai dengan protcat code dan prot_subcat code secara ascending. Kemudian kita lakukan merge join pada sort rows 3 dan sort rows 4 dengan join type atau tipe join inner dan key field protcat code dan prot_subcat code. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan select values. Di sini kita gunakan untuk memilah data apa saja yang kita butuhkan nanti. Di sini untuk kolom yang akan dihapus ada protcat code, prot_subcat code, quantity 1, protcat code 1, dan prot_subcat code. Terakhir, untuk outputnya kita pilih JSON output. Nah, di sini pada NR rows in a block kita set dengan 0. Untuk file name saya namai dengan nomor 2. Kemudian pada field di sini akan ditampilkan kolom apa saja yang nantinya akan ditampilkan pada file JSON. Di sini pada elemen name kita ganti namanya sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu nama underscore subkategori, nama underscore kategori, dan jumlah underscore pembelian. Nah, untuk membuka filenya, kita buka pada folder data integration. Di sini sudah terdapat file JSON nomor 2. Nah, di sini dapat dilihat data yang diinputkan tadi sudah masuk pada file JSON. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.